Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah Gupi Sumberjo, yang saya hormati kepada Dewan Guru yang kita nanti-nantikan ilmunya, yang saya hormati kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa pula kepada siswa-siswi MA MTS Gupi yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan hadir dan berwajah di MTS yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan ilmunya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Teman-temanku sekalian, kita hidup di dunia ini tidaklah luput dari berbagai masalah dan persoalan. Lebih-lebih di zaman yang serba modern dan zaman teknologi, masalah yang kita hadapi bertambah rumit, membuat pusing tujuh keliling. Karena saking pusingnya Mbak, Mas, biasanya tujuh keliling jadi 8 keliling. Untuk menghadapi zaman yang seperti ini, Mbak, Mas, kita harus persiapkan ilmu, tanamkan ilmu untuk generasi kita. Bukan hanya ilmu dunia saja, tetapi kita harus lebih mementingkan ilmu akhirat. Teman-temanku sekalian, tidak sedikit orang tua sekarang mengarahkan anaknya kepada ilmu dunia saja. Misalnya, menuntut kepada anaknya, "Nak, kamu harus jadi dokter. Nak, kamu harus jadi polisi," dan lain sebagainya. Akan tetapi beliau lupa untuk mengatakan, "Nak, kamu harus rajin sholat dan mengaji." Yang diburu oleh mereka hanya dunia saja. Mereka lupa akan akhirat. Dan pada akhirnya dunia tanpa landasan agama, anak-anak jadi salah pergaulan. Komik, Mbak tahu komik? Biasanya buat obat batuk, betul Mbak? Tapi sekarang malah buat mabuk. Aibon, Mas tahu Aibon? Biasanya buat apa Mas? Tapi sekarang malah buat disepan. Kalau sudah begitu, baru mereka ingat yang namanya agama, pondok pesantren. Siapa yang gak suka pangkat, harta dan kedudukan? Tetapi bila semua itu tanpa dilandasi ilmu agama, pastilah jauh dari kebahagiaan dan keberkahan. Mbak, kenal Nabi Sulaiman? Kapan? Mas, tahu Nabi Sulaiman? Di mana? Di saat Allah memberi dua pilihan kepada Nabi Sulaiman antara ilmu dan kerajaan, beliau secara yakin memilih ilmu. Tetapi pada hakikatnya, di samping menerima ilmu, beliau juga mendapatkan kerajaan. Ini adalah pelajaran bagi kita, contoh yang jelas dan nyata bagi kita, bahwa orang yang berilmu itu sangatlah tinggi derajatnya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, "Anadru ilal alimi ibadah," yang artinya memandang wajah orang alim itu adalah ibadah. Dan hadis Rasulullah SAW yang lain bersabda, "Mautul alimi mautul alam," dan meninggalnya seorang alim itu petanda binasanya alam semesta. Begitu besar pengaruh ilmu pada diri kita dan alam semesta. Begitu agungnya kedudukan ilmu itu sendiri. Dan mengapa orang yang berilmu pasti mulia? Kenapa Mbak? Kenapa Mas? Karena ilmu adalah salah satu sifat milik Allah. Makanya dalam kitab Al-Ala disebutkan, "Ala la tanalul ilma illa bisitati sa'umbi
nanti tertela. Maka dari itu, hadirin sekalian, jangan pernah lelah menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Seperti pada ketika kita puji-pujian di masjid, bagaimana Mbak syairnya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Wajib ngaji sira wiwit ing tandulan, tumekane diselehake nang kuburan, nanging ora gelem ngaji iku dosa, besok mati ning akhirat dipun siksa. Jadi yang wajib mengaji itu bukan anak-anak saja, tetapi orang tua sekalipun wajib menuntut ilmu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti pada firman Allah dalam surat Thaha ayat 114 yang berbunyi, wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya ya Allah, tingkatkanlah ilmu pengetahuanku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran semata-mata petunjuk dari Allah, dan apabila ada kesalahan semata-mata kebodohan dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi